Rizky, Waalaikumsalam, Bu Anggun. kemarin nih Pak, kita akan Ya. berbincang sebentar. Baik, Bu Anggun, silakan. Bu Anggun akan diskusi dengan saya terkait coaching kan ya, menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Anggun akan melakukan coaching dengan coachi Bu Ade ya. Namanya Bu Iya, Ade ya, dan saya akan menjadi pengamat atau observernya nanti Bu ya. ya betul Pak, baik. Oke, baik. Nanti kita akan memakai 4 kriteria, ya, yaitu kurang baik, kemudian cukup baik, kemudian baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Anggun kembangkan nih? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini terkait memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, baik. Nah, jadi dari kompetensi tersebut secara spesifik, ya mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Ya, saya akan coba memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali potensi dari si coaching. Baik, Bu Anggun. Nah, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui ya, untuk mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan coaching tadi, nah kapan nih kira-kira akan dilaksanakan percakapannya dengan coachee? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya. Oh, seperti itu. Baik. Nanti saya akan sampaikan ketercapaian Bu Anggun dalam pelaksanaan coaching. Baik Pak, terima kasih. Bu Ade, mau cerita apa nih hari ini? Saya mau cerita kesulitan saya, Bu, dalam menghadapi anak yang berkebutuhan khusus di kelas saya, yang tidak fokus mengikuti pembelajaran dan dia tuh cuma fokus hanya di gambar saja, Bu. Jadi anak ABK ini hanya tertarik gambar saja ya, dia nggak tertarik sama pelajaran yang lainnya. Iya, betul, Bu, dan saya sangat kesulitan menangani hal ini. Kira-kira Bu Ade pengen dapat apa dari percakapan kita hari ini? Saya ingin membantu anak didik saya ini yang ABK untuk bisa belajar, bukan hanya dari keterampilan saja, tapi juga pengetahuan akademiknya, sehingga dia dapat memperoleh keduanya, Bu. Kalau menurut pengamatan Bu Ade, masalah anak ABK ini harus diajarin seperti apa sih Bu? Jujur saja ya, Bu, saya belum mengerti 100% bagaimana cara mengatasinya. Namun dari hasil yang sudah saya pelajari selama ini, bahkan sampai ikut workshopnya, kita harus tenang dan membuat anak ABK ini fokus dulu. Kita bisa menggunakan alat peraga, media ajar yang bervariasi agar anak ini tuh tertarik dengan benda yang saya bawa. Bahkan bukan hanya anak ABK saja yang tertarik, anak yang lain pun juga akan tertarik. Jadi menurut Bu Ade, kita itu harus bikin si anak ABK ini fokus terlebih dahulu ya, agar pembelajaran itu bisa tercapai. Betul sekali, Bu, karena kita aja kita aja yang sebagai guru orang dewasa, kalau nggak fokus pasti pikirannya kemana-mana, Bu. Oke, misalkan ada hal yang tak terduga, misalnya anak tersebut tetap tidak fokus, apa yang akan Ibu Ade lakukan? Kembali lagi ke awal, saya akan membuat anak tersebut tenang dan memikirkan cara yang membuat anak ini bisa fokus sambil terus berjalan proses membimbing anak tersebut. Ah, bagaimana Bu Ade dengan dua hal yang tersebut yang bisa Ibu lakukan agar si anak ABK itu tidak hilang fokus? Apa yang bisa Ibu lakukan? Saya mungkin bisa
membuat game kecil seperti bertepuk tangan sambil bernyanyi, terus menyuruhnya untuk maju ke depan dan menuliskan kata yang tertera di alat peraga atau mungkin apa ya media ajar yang saya gunakan pada saat itu. Nah, dalam bayangan Ibu Ade, ketika dia menuliskan di alat peraga, idealnya cara menulis itu seperti apa? Kebetulan anak ABK saya ini sudah bisa menulis huruf angka, Bu. Saya hanya menuntunnya agar huruf dan angka ini bisa tertera di alat peraga atau media ajar ini. Nah, jadi ternyata Bu Ade untuk membuatnya fokus, ini tidak hanya menggunakan satu alat peraga ya. Jadi ada beberapa alat peraga yang digunakan dalam membuat anak tersebut fokus. Iya betul Bu, karena kalau kita ingin tujuan tercapai, kita sebagai guru harus punya bermacam-macam trik yang jitu yang bisa kita gunakan. Nah, dari beberapa trik tersebut, yang mana yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Karena jumlah anak ABK saya ada dua, jadi mungkin yang terbayang pertama kali membuat keduanya dulu mengenal pelajaran yang akan saya ajukan secara sederhana. Kemudian, karena saya juga nggak bisa memaksa mereka harus full mendapatkan materi secara utuh, Bu. Nah, kira-kira kapan itu bisa terlaksana, Bu Ade? Mungkin insya Allah dalam minggu ini sudah bisa saya laksanakan. Oke, terima kasih Bu Ade. Kita sudah berada di penghujung sesi ini, Bu Ade. Apa yang Bu Ade dapatkan dari sesi ini? Saya mendapatkan pada awalnya saya masih kebingungan ya Bu, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Tapi alhamdulillah adanya sesi ini saya jadi terbuka dan sedikit mengerti apa yang harus saya lakukan Bu. Setidaknya saya harus berusaha menjadi seorang guru, seorang pamong yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekiranya sampai di sini dulu ya Bu Ade. Terima kasih loh sudah mau meluangkan waktunya. Nanti kita lanjut cerita lagi keseruannya ya. Sampai ketemu Bu Ade. Baik Bu Anggun, sama-sama atas waktunya Ibu. Baik, Bu Anggun. Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching ya, Bu ya, dengan coachi Bu Ade. Nah, bagaimana nih menurut Ibu hasilnya nih? Alhamdulillah ya Pak, hasilnya baik. Saya pun sudah menemukan terkait solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Alhamdulillah. Baik, Bu Anggun, kita langsung saja membahas analisis ketercapaian kompetensi ya, Bu ya, yang sudah Bu Anggun sampaikan di awal. Baik, baik Pak. Nah, baik. Apa saja nih kira-kira nih yang sudah Bu Anggun lakukan nih untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh saat coaching, dan saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching. Oke, baik. Jadi setelah saya observasi, memang Bu Anggun ini sudah melakukan coaching ya dengan bagus terhadap Kuci. Terima kasih Pak Rizky sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya apa nih kira-kira langkah dari Bu Anggun untuk mengembangkan kompetensi, memberikan penelitian berbobot misal? Baik Pak, sepertinya untuk praktek coaching ini saya akan terus banyak berlatih untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin dengan rekan sejawat atau mungkin dengan suami di rumah dan menambah materi dengan mencari referensi-referensi lain. Pak. Oke, bagus. Nah, kira-kira kapan nih rencana Bu Anggun akan berlatih coaching tersebut? Insya Allah secepatnya saya akan lakukan itu, Baik, Pak. Bu. Ya, nanti kita akan bertemu lagi berarti ya untuk progres perkembangan coaching Bu Anggun. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam, Pak Rizky. Oke, sesuai janji kita nih. Kemarin Bu, kita akan berbincang sebentar nih Bu. Bisa Bu ya? Baik, baik Pak, silahkan. Sesuai janji Bapak kemarin, akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Rizky akan melakukan coaching dengan coachingnya Bu Anggun ya Pak ya. Dan saya sebagai pengamatnya atau observernya ya Pak ya. Ah, siap Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rizky kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh baik Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Nah, memberikan pertanyaan yang berbobot ya supaya bisa menggali potensi dari Kuci. Baik Pak Rizky, semuanya telah saya catat ya. Berarti untuk mengetahui Pak Rizky mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Pak? Nah, kebetulan hari ini saya sudah janjian, Bu, dengan Kuci saya, Bu Anggun. Eh, baik Pak, berarti nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Rizky dalam melaksanakan coachingnya ya Pak ya. Baik, Bu, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak Rizky. Assalamualaikum Bu Anggun, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Pak Rizky. Pak Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anggun. Begini Bu Anggun, ya sesuai janji kemarin nih kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah jadi apa nih kira-kira yang akan kita diskusikan Bu Anggun? Iya, begini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya apa sih kayak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Sehingga pembelajaran berjalan monoton. Oh seperti itu. Nah jadi kira-kira nih menurut Bu Anggun nih, apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita kali ini nih? Ya, saya sih mengharapkan murid-murid saya bisa antusias dalam belajar di kelas, Pak. Nah, menurut Bu Anggun, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat-ingat, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama nih, Pak, pembelajarannya sepertinya membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu banyak berbicara, bercerita di depan murid. Dan yang kedua, sepertinya saya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan satu arah. Oh, begitu. Nah, Bu, kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu antusias di dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Ah, saya sepakat. Nah, lalu menurut pendapat Ibu nih kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu kira-kira? Sepertinya pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking atau games agar pembelajaran lebih menarik di kelas. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Nah, kemudian sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks kira-kira apa saja, Bu? Saya pikir banyak sumber belajar tuh seperti yang video-video di YouTube,
atau artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, yang seperti Canva, TikTok, atau Instagram. Oke, ya betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Iya Pak, seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa nih sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti video-video di YouTube, Instagram, atau contoh-contoh pembelajaran menarik yang ada di TikTok. Oke. Saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka senang mengerjakan tugasnya, misalnya dalam bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, kira-kira nih apa Amin. komitmen ya? Apa komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Oke, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Rizky. Saya juga merasa terbantu nih berdiskusi dengan Pak Rizky. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin, amin. Amin, sama-sama Ibu Anggun. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Baik, Pak Rizky, Bapak tadi kan sudah melakukan coaching ya Pak ya. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik. Coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung saja bahas tentang ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Rizky sampaikan di awal ya Pak ya. Siap Bu, baik. Apa yang sudah Pak Rizky lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak? Baik, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada Koci dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari Koci. Baik Pak, setelah saya observasi memang benar Pak Rizky sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu, sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik Pak, selanjutnya apa langkah-langkah Pak Rizky untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Siap Bu, nanti insya Allah saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kemudian kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Pak Rizky, jadi kapan rencana Pak Rizky akan mencari referensi tersebut? Tentunya segera saya laksanakan Bu, secepatnya. Baik Pak, siap. Nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bapak ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Ade. Ibu sesuai janji kita kemarin Bu, kita akan berbincang sebentar ya Bu ya.
Bisa, Bu. Baik, Ibu, silahkan. Bu Ade mau diskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ya, nanti Bu Ade melakukan coaching dengan Coach Pariski dan saya yang akan menjadi pengamat atau observernya. Baik, Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ade kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan motivasi kepada siswa yang belum lancar membaca, Bu, sama meningkatkan Baik, dari kepercayaan kompetensi dirinya. baik yang akan Ibu terapkan. Memberikan pertanyaan yang berbobot supaya nanti bisa menggali potensi dari Koci. Baik, Ibu Ade, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Ade mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coachingnya, Bu. Baik, nanti saya akan saya akan sampaikan ketercapaian Bu Ade dalam melaksanakan coaching. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Ade. Oke, silakan. Assalamualaikum, Pak Rizky. Waalaikumsalam, Bu Ade. Baik, Pak. Sesuai janji kita kemarin, kita Ya. akan berbincang-bincang sebentar, Pak. Jadi apa yang akan kita diskusikan, Pak Rizky? Baik, Bu. Jadi begini, Bu Ade. Murid saya di kelas 8E, nah itu motivasi belajarnya sangat kurang. Selalu murung dan kurang percaya diri. Jadi menurut Pak Rizky, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, saya sih berharap ada solusi dari permasalahan tentang motivasi belajar murid. Menurut Pak Rizky, hal apa saja yang membuat salah seorang murid Bapak tersebut kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran Bapak di kelas? Oh, kalau saya ingat kembali, hal yang Hmm. menyebabkan murid saya tersebut kurang termotivasi belajar itu yang pertama, nah ini murid ini belum lancar membaca, kemudian kurang percaya diri dalam prestasi. Presentasinya kurang percaya diri, Bu. Jadi kalau presentasi tuh dia kadang malu-malu begitu, Bu. Oh, begitu ya. Nah, Bapak kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak tersebut termotivasi, kemudian percaya diri dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya sih, sepengamatan saya, ini murid ini perlu adanya bimbingan belajar dalam membaca. Iya, saya setuju dan sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid ini lancar membaca, Pak? Kalau menurut saya, nah perlu juga sih Bu, adanya bimbingan belajar ya. Kemudian juga perlu juga di konseling nih kayaknya nih, dalam melatih siswa ini membaca. Kemudian juga ada kerjasama juga harusnya orang tuanya, Bu. Oh, begitu, Pak. Kalau boleh tahu, apa yang sudah Bapak lakukan untuk membuat anak ini semangat belajar dan percaya diri lagi di kelas? Nah, paling saya bisa konsultasi, Bu, dengan BK dan wali kelas. Apakah ada cara lain yang sudah Bapak lakukan, seperti memberikan pembelajaran melalui audio, seperti itu, Pak? Nah, betul tuh, Bu. Ya, paling saya menggunakan bermacam-macam media pembelajaran ya, yang tentunya akan membuat murid itu untuk lebih mudah percaya diri. Jadi sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini?
Kalau menurut saya sih Bu ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan pembelajaran audio seperti YouTube misal ya. Kemudian yang kedua, ya insya Allah saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid. Ya istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid ini nantinya tidak kesulitan ya, tetapi mereka senang nanti mengerjakan tugas. Misal menggunakan video, gambar ataupun laporan digital. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Nah, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dengan menggunakan banyak media pembelajaran untuk mengeksplorasi materi sehingga murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Ya Bu, terima kasih Bu Ade atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu Ade ya. Sama-sama, Pak Rizky. Ya, sama-sama Bu Ade, terima kasih. Tiga. Gimana Bu Ade? Tadi Bu Ade sudah melakukan coaching. Sebenarnya seperti apa Bu Ade? Alhamdulillah, Bu. Hasilnya baik, Bu. Coach saya sudah menemukan solusinya. Hmm. Alhamdulillah. Ini analisis ya. Baik, Bu. Apa yang sudah Bu Ade lakukan untuk mencapai indikator di Ibu yang tadi sudah Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dalam menatap dan fokus kepada coach, serta memberikan pertanyaan yang bermutu untuk menggali potensi dari coach. jadi memang Bu Ade sudah melakukan Terima kasih, Bu, sudah menyampaikan penilaian saya selama saya coaching. selanjutnya langkah apa nih Bu Ade yang untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot di awal? Baik, baik, Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kemungkinan. Kemudian kekurangan apa saja yang ada pada diri saya. Selanjutnya, kemudian saya akan memperbaiki hal-hal tersebut dengan mencari referensi dari lainnya. Ini Ade yang Bu Ade lain. Eh, Akan segera saya laksanakan, Bu, secepat mungkin. Seperti itu, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Ade selanjutnya ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak.